Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami mengucapkan selamat beribadah keluarga pada malam hari ini, dan pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jemi Hakairot. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Dan sambil menyanyi kita bati 130, soraklah hai umatmu. Nah. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar, kami bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, meskipun ibadah ini di rumah masing-masing. Dengan setia, dengan iman, kami yakin Engkau akan hadir di tempat rumah kami dengan melalui kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan hamba-Mu, yang sebentar lagi akan kami dengarkan, agar menjadi kekuatan dan menjadi berkat-berkat dalam hidup kami semua. Kami juga menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk sambil kita menyanyi Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada Minggu Advent pertama ini pembacaan akan terambil dari kitab Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Masa Raya Advent sebagai masa penantian, kami datang kepadamu untuk sungguh-sungguh Tuhan memberi diri untuk setia mengikuti Yesus. Sebagaimana firman-Mu pada saat ini mau senantiasa mengingatkan kami hidup dalam mengikuti Yesus yang sungguh-sungguh akan mempertemukan kami kepada Yesus Kristus firman hidup yang datang ke dalam dunia ini. Berfirmanlah bagi kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikuti pembacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita senantiasa. Ketika kita ada masih di minggu pertama masa Raya Advent ini, tentunya kita berada dalam situasi di mana kita mengharapkan senantiasa hadirat Tuhan yang akan datang. Nah, dalam keadaan seperti itu, sesungguhnya kita juga harus ada dalam kesiapan senantiasa untuk menyatakan diri siap menyambut kedatangan Tuhan dengan mengikut Tuhan. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa kita sangat yakin sesungguhnya keberadaan dari kuasa yang Yesus boleh hadirkan
sehingga membuat orang menjadi percaya dan mau ikut, memang sudah dinyatakan betul di dalam firman Tuhan. Sebelum sesungguhnya peristiwa pemanggilan Matius pemungut cukai ini, kita dapat membaca di ayat-ayat sebelumnya pasal 9 bagaimana Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Berarti secara fisik Tuhan berkuasa atas hidup manusia. Nah, sekarang kita melihat pada saat ketika Tuhan juga mengatakan pada saat ini dalam ayatnya yang ke-12, dia berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini dalam kaitan dengan sesungguhnya bahwa di mata kita manusia seringkali melihat keberadaan orang-orang yang sesungguhnya kalau diistilahkan oleh Alkitab sebagai orang-orang yang berdosa, pemungut cukai, ya, menjadi suatu yang dianggap tidak akan punya kesempatan, bahkan tidak akan punya berkat yang terkait dengan kehidupan bersama dalam Tuhan. Nah, tetapi Yesus coba mengangkat persoalan ini dalam kaitan dengan pemanggilan Matius. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya saya ingin kita coba merenungkan sebuah kisah yang menarik, yaitu ketika seorang anak muda dia pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah mangkuk. Nah, sesampainya di toko dia mengambil sebuah mangkuk dan kemudian dengan lembut membenturkan dengan mangkuk yang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ketika dua mangkuk ini bersentuhan, ya, terdengar suara yang sumbang. Nah, Bapak Ibu, kemudian dia mencoba lagi dengan menyentuhkan kepada mangkuk yang lain, tetap bernada sumbang. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, dia kecewa. Dia pergi kepada pemilik toko, dia katakan bahwa menurut apa yang menjadi kebiasaan orang-orang tua-tua dulu, mengatakan apabila dua mangkuk ini diadukan, maka akan terdengar suara yang indah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian pemilik toko ini memperhatikan sejenak mangkuk dipegang oleh anak muda ini. Ternyata mangkuk ini boleh dibilang somplak, ya, tidak bagus keberadaannya. Nah, sehingga ketika dia membenturkannya tentu akan timbul suara yang tidak bagus. Pemilik toko ini kemudian mengatakan kepada anak muda ini mangkuk cacat, ya. Lalu dia ambil mangkuk yang lain dan kemudian membenturkannya kepada mangkuk yang ada pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, yang muncul adalah suara yang lembut dan bagus. Saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari makna cerita ini, ya? Saudara-saudara, setiap jiwa manusia siapapun dia pasti memiliki sebuah mangkuk yang dia imani dan dia yakini, yakni jiwanya. Nah, juga menyangkut hati dan pikirannya. Nah, jika mangkuk dalam diri kita ini isinya tentang suatu kemurahan hati, suatu ketulusan, suatu kebaikan, suatu kejujuran, hal-hal positif yang lain seperti mangkuk yang tidak somplakan tadi atau yang tidak pecah tadi, ya, menjadi mangkuk yang betul-betul penuh dengan kemurnian hidup, kebersihan hidup. Nah, ketika kita akan membenturkannya dengan kehidupan yang lain, dalam arti dalam perjumpaan, pasti akan menimbulkan sesuatu yang baik juga. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari, yang menjadi contoh dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, jadilah mangkuk yang di dalamnya hati kita penuh dengan hal-hal yang baik. Nah, itulah yang kemudian coba kita
lihat dalam kaitan dengan pemanggilan Matius ini. Benar bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai. Bapak Ibu dan saudara-saudari Tuhan Kristus, memang yang terkait dengan jabatan sebagai pemungut cukai ini sesuatu yang sudah pasti pada saat itu sebagai sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Begini. Ketika pada masa zaman Romawi dulu, ya, orang kaya, ya, mau mengikuti lelang. Banyak orang kaya di Roma dulu ikut lelang untuk menjadi pemungut cukai. Kenapa, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Karena itu memberikan satu pemasukan atau penghasilan yang luar biasa hebat. Nah, jadi ketika mereka menang dan mendapatkan jabatan sebagai pemungut cukai, ya, nah Bapak Ibu dan saudara-saudari, maka modal yang sudah pernah dikeluarkan, dia akan usahakan untuk dapat lebih daripada apa yang sudah dia keluarkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, dalam perjanjian baru, pemungut cukai, ya, dicap sebagai pengkhianat bangsa, penindas orang miskin. Nah, saudara-saudara, Matius ini menurut catatan Alkitab dikatakan dia bukan pemungut cukai biasa, dia boleh dikatakan sebagai pemungut cukai kelas tinggi. Jadi punya pengaruh, ya. Nah, karena itu kita lihat di bacaan ini dia dapat menampung banyak orang di rumahnya. Ya. Ini berarti Bapak Ibu saudara-saudari, dia sebagai orang yang boleh dibilang sekali lagi punya sesuatu yang besar dalam dirinya. Nah, menariknya lagi bahwa ketika Yesus katakan hanya dengan dua kata, ikutlah aku, ya, ikutlah aku, ini disampaikan ketika Yesus memberikan satu mujizat dengan penyembuhan orang lumpuh. Yesus katakan kepada Matius, ikutlah aku. Di dalam Alkitab jelas dikatakan tidak ada penolakan, tidak ada perbantahan. Yang ada adalah bahwa jelas-jelas dia katakan, ya, sesungguhnya bahwa kemudian, ya, ketika Yesus katakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Dia memberikan tanggapan yang segera, tidak ada kata sesuatu yang mempertanyakan kenapa Yesus memanggil, tapi dia berdiri segera dan ikut Yesus. Ini sikap yang sungguh luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari keberadaannya dia sudah boleh dibilang tidak layak. Ya, ini menjadi persoalan kita. Ya, gambaran yang mau dikatakan sesungguhnya pekerjaan yang dibuat oleh Matius adalah sesuatu yang sangat-sangat, ya, tidak benar. Tetapi pribadi Matius di mata Tuhan ketika Yesus memanggilnya sesungguhnya mau mengatakan Allah dalam Yesus Kristus melihat manusia sungguh-sungguh dalam kehendaknya. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan seperti yang Allah inginkan pada kehidupan kita semua. Nah, sehingga dengan demikian ketika memang kemudian ada orang-orang Farisi yang melihat Yesus duduk makan bersama dengan Matius dan pemungut cukai dan orang berdosa, ya, itulah kemudian keluar kata Yesus bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau Yesus katakan begitu, begini, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang benar, yang baik, ya, sekalipun tabib, ya. Tetapi ketika Tuhan menghendaki agar semua orang mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan dari menjadi mengikut Tuhan, maka sesungguhnya disitulah kita lihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Sekali katakan kepada Matius, ikutlah aku, langsung Matius bergerak. Dan kemudian ketika dia berkata kepada orang-orang Farisi, kalimat yang terakhir setelah dia berkata begini, ya, Pak, kepada orang Farisi katakan, ya, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, inilah yang menjadi
makna renungan di Advent ini. Advent itu juga adalah masa kita boleh melakukan sikap pertobatan kepada Tuhan, menanti dengan mempersiapkan diri supaya Tuhan benar-benar bisa hadir dan mau datang dalam kehidupan kita. Dan karena itu makanya seperti cerita tadi, kita mau diajak, ya, mari, ya, kalau betul-betul bahwa kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan datang dan memanggil kita dalam arti mengikut Tuhan, maka yang sesungguhnya memang kita boleh berbicara tentang persoalan yang terkait dengan kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita dan sebagainya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau lihat. Bagaimana kesungguhan hatimu, hidupmu yang mau memberi diri kepada Tuhan. Ya, seperti mangkuk yang sungguh-sungguh tidak ada cacatnya. Ya, dia betul-betul kemudian memberikan suara yang indah, suara yang merdu, yang memberikan ketenangan, kedamaian. Dan ketika Tuhan memang memanggil Matius, sesungguhnya Tuhan tahu, sekali lagi Tuhan tahu apa yang memang harus Matius kerjakan dan buat. Kemudian sebagai murid Tuhan Yesus, saudara saya, kita diajak merenungkan di Minggu Advent ini, siapapun kita, apapun kita, sesungguhnya Tuhan tahu paling dalam dari isi hati kita. Yang Tuhan cuma mau minta, apakah kita dengan sigap, dengan bersegera mau menyambut kedatangan Tuhan, dengan mau mengikut Tuhan. Karena suara Tuhan senantiasa kita dengar, panggilan Tuhan senantiasa kita boleh alami lewat hidup kerja kita, lewat hidup keluarga kita, lewat hidup dalam kebersamaan jemaat Tuhan. Renungkan sungguh Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Tuhan ingin kita ada sebagai pengikut Kristus Tuhan di tengah keberadaan situasi yang masih belum membuat kita punya kepastian tentang hidup yang baik karena pandemi Covid. Tapi ikut Tuhan bukan lagi soal tawaran, tapi ada sesuatu yang pasti harus kita lakukan. Dengan, sekali lagi, Tuhan tidak menilai kita, tidak memberikan sesuatu yang mengadili atau menghukum kita, tetapi yang Tuhan mau, hati kita, hidup kita sepenuhnya menjadi bagian dari kehendak dan rencana Tuhan. Sambut kedatangan Tuhan dengan siap senantiasa mengikut Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan berkati kita. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan merespon pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4, ikut Dikau saja Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami kembali satu makna di Minggu Advent ini tentang kehadiran Tuhan melalui sikap
atau tanggapan kami sungguh-sungguh atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengajak kami, ikutlah aku. Sebagaimana Tuhan mempercayakan kehidupan yang benar kepada Matius, demikian juga kiranya itu boleh menjadi bagian kami Tuhan. Karena Engkau memang menyapa kami dan menyapa kami dalam keberadaan di mana kami boleh berada. Mungkin kami boleh ditemui sebagai orang yang sakit, atau yang sungguhnya Tuhan seperti firman-Mu boleh mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh Tuhan sebenarnya tidak berkenan. Tetapi oleh karena kehendak-Mu, Engkau mengajak kami, ikutlah. Dan kami boleh merespon, boleh menanggapi, bahkan boleh betul-betul sungguh-sungguh menerima Yesus. Sehingga hidup ini menjadi sungguh berarti dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang kami boleh jalani. Karena dengan menjawab panggilan Tuhan, kuasa Tuhan menjadi nyata, dan kami mengalami betul kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Berkati kehidupan jemaat kami yang beribadah pada malam hari ini di tengah kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan tolong lindungi dan kawali, jaga dengan segala kehendak dan kuasa-Mu Tuhan, agar mereka tetap boleh ada dalam peribadahan dan sikap mengucap syukur karena terus memproklamirkan diri sebagai pengikut Kristus yang setia. Sehingga dengan demikian mereka boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Anak-anak kami Tuhan telah berkati dalam semua masa hidup mereka, masa depan mereka, pendidikan, pergaulan, dan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan anak-anak kami Tuhan memberkati mereka semua. Begitu pula dengan setiap kehidupan kami bersama dengan orang-orang tua kami. Tuhan senantiasa tetap boleh menjadi Tuhan yang berkuasa atas seluruh hidup dan seluruh apa yang kami boleh alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih memberkati akan kehidupan bangsa negara kami. Tetap kami berdoa Tuhan, tolong Tuhan, dengan pandemi COVID yang masih terus ada dan mewabah dalam kehidupan bangsa ini dan juga di dunia ini. Tolong Bapa, Engkau senantiasa membungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan untuk itu kami harus tetap menjalani segala sesuatu yang mengenai protokol kesehatan, agar dalamnya Tuhan, di dalam kami beriman, di mana Tuhan memulihkan jiwa-jiwa kami. Kami juga boleh memperoleh kesembuhan secara fisik, karena kami dilindungi dan dikuasai oleh kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan berkati akan kelanjutan kehidupan yang kami akan jalani di minggu-minggu Advent yang kami akan memasuki. Dan biarlah kami didapati pada akhirnya nanti siap benar-benar menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang lahir bagi kehidupan kami untuk menjadi tebusan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami yakin Engkau mendengar dan menjawabnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Nyanyian umat dari
Gita Bakti 82 ayat 1 sampai 4. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar dan Engkau memberkati hari lepas hari. Betapa banyaknya berkat-berkat yang Kau berikan untuk kehidupan kami. Dan kami memberi persembahan syukur yang berasal dari-Mu ini Tuhan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan ini agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita tetap berdiri. Marilah kita memasuki kehidupan kita sehari-hari dengan percaya bahwa kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 370 bait 1 dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Jemaat Tuhan, sekarang arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Jemaat kasih Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kita tetap bersyukur bahwa saat ini kita boleh menjadi bagian dari umat yang mengikut Tuhan.
Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kita tetap boleh menjadi bagian dari perlindungan Tuhan. Shalom.